Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syaraini, Stambuk F1117-17. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa jenis materi. Yang pertama, tipe mesin pesawat, definisi apron, dan tipe parkir pesawat terbang. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tipe mesin pesawat. Yang pertama, piston engine. Mesin piston yang bergerak naik turun dihubungkan dengan crankshaft melalui connecting rod untuk memutar propeller atau baling-baling. Yang kedua, turbojet engine. Mesin ini menggunakan turbin dalam membangkitkan tenaga, di mana semburan hasil pembakaran keluar menuju turbin dan memutar turbin. Lalu turbin memutar kompresor dan menggerakkan komponen engine lainnya. Yang ketiga, turboprop engine. Nah, turboprop engine ini memiliki kesamaan sistem penggunaan dengan turbojet engine, di mana perbedaannya yaitu propeller terhubung dengan turbin dan kompresor melalui shaft. Yang keempat, turbofan engine. Turbofan engine ini juga memiliki kesamaan sistem penggunaan dengan turbojet engine. Perbedaannya terletak pada terdapat fan di depan kompresor, di mana fan ini berfungsi untuk menghisap udara masuk ke dalam kompresor. Yang kelima, turboshaft engine. Turboshaft engine ini memiliki kekhususan di mana sering digunakan pada mesin helikopter, di mana shaft ini langsung terhubung dengan turbinnya. Selanjutnya, apa yang dinamakan dengan apron. Nah, apron ini sebelum kita memberitahukan atau saya memberitahukan tentang definisi apron itu, kita perlu ketahui apron ini terdapat pada bagian apa dalam bandara udara. Karena bandar udara memiliki dua bagian, yang pertama sisi darat dan sisi udara. Nah, apron ini terdapat pada sisi udara beserta dengan taxiway dan runway. Nah, pengertian apron itu sendiri adalah bagian dari bandara yang digunakan untuk area parkir pesawat, mengisi bahan bakar, kegiatan pemeliharaan pesawat, memuat serta menurunkan penumpang atau barang. Selanjutnya, ukuran dari apron gate area tergantung dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah gates pesawat, ukuran gates, layout parkir pesawat di tiap gates, dan luar atau luas pesawat dari yang akan kita gunakan pada bandara udara tersebut. Selanjutnya, yaitu mengenai tipe apron. Nah, Tipe apron ini terdiri dari 6 jenis, yaitu apron kargo, apron terminal, apron parkir, apron hanggar, apron servis, dan isolated apron. Nah, ada beberapa jenis apron yang memiliki kesamaan fungsi, namun pada hakikatnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan walaupun hanya kecil. Nah, yang pertama itu mengenai apron terminal dan apron parkir. Apron ini merupakan apron di mana tempat persinggahannya pesawat. Namun pada apron terminal, area yang diperuntukkan bagi manuver pesawat dan juga parkir pesawat di dekat terminal. Sedangkan apron parkir merupakan apron di mana pesawat dapat melakukan parkir dengan waktu yang cukup lama dikarenakan adanya istirahat kru atau terdapat perbaikan terhadap kerusakan pesawat. Nah, apron hangar atau area tempat pesawat keluar masuk. Ada juga apron servis. Nah, area ini dekat hangar, di mana terdapat perbaikan yang digunakan untuk perbaikan kerusakan terhadap pesawat. Nah, kerusakannya itu hanya kerusakan ringan. Nah, isolated apron. Isolated apron merupakan apron yang digunakan bagi pesawat-pesawat yang perlu diamankan, misalnya dicurigai membawa bahan peledak. Lokasi apron ini biasanya diletakkan agak jauh dari apron biasa ataupun dari bandara dan bangunan lainnya. Mengapa dilakukan hal seperti itu? Agar menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang dari bandara udara tersebut. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan sistem parkir pesawat. Nah, sistem parkir pesawat ini ada beberapa jenis. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, sistem frontal, di mana sistem yang paling sederhana dan ekonomis, hanya untuk lapangan terbang kecil dengan jumlah gate position yang sedikit. Sistem apron terbuka, di mana pesawat diparkir berderet untuk melindungi penumpang yang naik maupun turun, dan dari pesawat terjauh digunakan kendaraan pengangkut. Ada yang namanya sistem jari.
yaitu pengaturan penumpang dan barang dilakukan di dalam gedung terminal. Keuntungannya salah satunya yaitu melindungi penumpang dari cuaca dan bising. Yang kedua itu ada yang dinamakan tadi kan sistem jari. Selanjutnya kita namakan atau dinamai dengan sistem satelit, di mana merupakan bangunan kecil pada apron. Bangunan-bangunan kecil tersebut dihubungkan oleh terowongan bawah tanah dengan gedung terminal. Nah, meskipun ada keuntungan, kerugian tetap ada lah. Biaya pembangunan relatif mahal pada sistem satelit ini. Selanjutnya, tipe parkir pesawat terbagi menjadi 3. Yang pertama, nose-in atau angle nose-in, nose-out atau angle nose-out, dan paralel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari nose-in atau angle nose-in. Pada PowerPoint saya telah sertakan gambar dari nose-in atau angle nose-in. Keuntungannya, suara pesawat tidak terlalu keras karena pada waktu masuk tidak perlu membelok. Nah, kerugiannya memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Selanjutnya, nose-out atau angle nose-out. Keuntungannya tidak memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Kerugiannya, pintu depan jauh dari gedung terminal. Dan yang terakhir, paralel. Keuntungan, pintu depan dan pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal. Kerugian, butuh ruang yang lebih besar, suara dan asap panas terarah ke pesawat yang di belakangnya. Nah, ada tadi terdapat pada tipe mesin pesawat. Saya menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tipe mesin pesawat itu hanya ada 2, yaitu mesin piston dan turbojet. Mengapa demikian? Karena pada turbojet, meskipun terdapat beberapa jenis turboprop atau turbofan engine atau turbosub engine, meskipun terbagi menjadi beberapa jenis, namun pada dasarnya menggunakan sistem atau penggunaan turbin sama seperti turbojet engine. Yang hanya berbeda itu terdapat pada komponen-komponen engine-nya, komponen atau komponen-komponen mesinnya, sehingga itu yang menyebabkan perbedaan. Namun mempunyai dasar sistem penggunaan yang sama, yaitu penggunaan pembangkit tenaga dengan turbin. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Inilah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.